Ya, kali ini kita review seputar tips kopling Ninja RR. Ninja, kalau ori bawaannya kayak gini Mas Yan. Kampasnya, dan yang paling jelas itu ada yang paling kecil satu di paling belakang ini. Ya. Ini itu biar koplingnya pindah giginya ringan. Ini ukurannya paling kecil. Nah, ini saya mau upgrade ganti pakai yang paling tebal ini, yang di paling belakang. Nah, beda kan? Jadi isiannya itu semua paling tebal, tapi minusnya nanti kalau oli mesinnya nggak bagus banget lah, di bawah 100 ribuan itu untuk netralnya agak sulit. Makanya minimal itu untuk yang di double full kayak gini, kalau pengen ringan itu harus pakai oli mesin yang agak bagus. Dan orang-orang dulu banyak bilang oli 2 tak itu yang penting murah karena cuma transmisi, itu omong kosong ya. Biasa kalau olinya terlalu murah gini, gigi primernya itu cepat bunyi. Dan tahulah harganya sekarang berapa, 300 ribuan lebih sekarang. Jadi omong kosong yang bilang oli mesin itu murah aja, hanya 2 tak itu awet. Nah, itu omong kosong banget ya. Ini itu ada 2. Nah, satunya yang di sini belum tak ambil, agak sulit. Nah, ini ada 2. Satunya agak model melengkung gini ya, dan ini gini. Ini bedanya. Ini untuk Ninja yang suka ngebut, itu pasti jamin pindah giginya itu enak banget. Nah, untuk kampas kopling kan sekarang ada racing maupun ori. Kalau saya itu kalau mau awet itu jelas pilih ori. Dan untuk substitusinya yang modelnya kayak gini itu ada dari Scorpio maupun R25. R25 itu yang kode 1WD. Untuk yang Scorpio itu agak cepat gosong ya, yang dipakai 1 bulan itu ori kalau dipakai di Ninja. Dan kalau yang agak kelas menengah sedikit itu pakai R25 yang kode 1WD. Itu juga biasa dipakai orang-orang yang dananya agak minim, pengen agak awet, itu pakai R25 itu, dan lumayan menggigit juga. Itu yang cukupan ya. Kalau ori itu saya lihat itu sekarang kalau full set yang tebal kayak gini, jumlah 6 kayak gini semua, itu 600 ribuan. Tapi sesuai lah awetnya. Dan kalau yang pakai itu Scorpio itu biasa 1 bulanan. Setelah itu agak loyo. Itu yang saya rasain. Kalau pakai R25 yang kode 1WD itu agak mendingan dikit dari apa? Scorpio yang kode 1WD ya, itu sekitar 250-an. Kalau yang Scorpio itu 100 ribuan kayaknya, murah banget. 100 berapa, 120 atau 100 berapa, itu murah. Yang Scorpio motor upgrade aja pakai kampas Ninja, masa Ninja pakai kampas Scorpio itu kan agak lucu-lucu gimana itu. Jadi ya gini tipsnya. Dan untuk tutup kopling, nah tutup kopling ini ada kayak gini. Ini model bubut, ini standar. Saya pakai yang upgrade-nya itu pakai model bubut karena olinya biar masuknya lebih baik. Karena tahu untuk motor-motor sekarang itu rongganya kayak gini tuh banyak banget ya lubang-lubangnya. Jadi sekarang itu saya upgrade yang model kayak gini. Ini untuk R 2014. Dan yang standar itu kayak gini. Kayak ginian ya. Cuma ketambahan aja bubutan kayak gini. Nah, ini sebelum dan sesudahnya. Ini untuk upgrade Ninja ya. Plusnya lebih ringan aja, dan jalur olinya lebih masuk ke kampas kopling. Dan untuk bearingnya itu kodenya 6100 ya, nggak kelihatan ini.
pokoknya kodenya 6100 made in Japan. Ini kalau mau upgrade juga bisa pakai yang kode C3. Saya biasa pakai merek IBC, dan ini masih standar karena peruntukannya nggak race amat. Bearing racing itu paling bertahan 2 tahunan kalau sering dipakai harian, makanya nggak begitu kuat. Yang racing di atas C3 ya, C4 atau C5 atau yang keramik itu untuk harian full set kayak gini itu nggak begitu awet ya. Saya coba di motor satunya itu rontok bulannya yang bagian sininya, yang tempat bandul. Jadi ya pastikan sesuai peruntukan. Untuk perkopling standar segini. Ini kodenya mirip KX85 part katalognya ya, dan ini bentuknya juga sama persis. Jadi yang mau upgrade misal dia iming-iming pakai KX85 nggak usah karena sama. Dan upgrade-nya saya pakai ini Malaysia. Ini cukup keras ya. Ini peruntukan biasa buat drag, ini cukup keras banget. Ini YY Pang. Ini sekitar 150 ribuan, dan yang bahannya itu vanadium itu sekitar 250 ribuan. Untuk perkopling saya akui paling awet, paling mantap itu Helios ya, tapi sekarang sulit. Saya ada cuma satu doang dipakai di Ninja RR. Itu minusnya pakai kopling racing. Nah gini, untuk harian itu cukup diganjel aja pakai bushing. Nah untuk yang gas track itu nggak keras-keras banget seperti perkopling drag, karena itu sering main slap kopling juga, atau diganjel juga masih cukup mumpuni. Kalau yang racing kayak gini ini kan selisihnya jauh banget ya. Apalagi diameter pernya besar-besar, itu biasanya keras, dan style koplingnya itu agak pendek. Kalau dipakai jauh itu sulit banget netral. Udah kampasnya dibikin tebal, terus di model kayak gitu, yang dari kayak gini di upgrade lagi, itu hampir pakai oli bagus pun netralnya sulit. Jadi sesuaikan peruntukan ya. Dan ya kayak gini tipsnya. Untuk oli mesin utamakan pakai yang agak berkualitas. Kalau yang udah upgrade kayak gini ya, ini kan gini ada 2 jedakan. Ini biasa yang sering dipakai anak-anak ninja, dan ini agak tipis. Dibanding ori itu agak tipis yang ini. Jadi ya ini tips seputar kopling ninja. Dan untuk gigi primer ini kan juga banyak tersedia di pasaran yang aftermarket, yang sekitar 200 ribuan. Itu giginya lebih sedikit satu ya, jadi itu malah cocok di drag. Kalau dipakai harian napasnya agak pendek, kecuali dipakai gas track itu agak lumayan juga sih. Jadi sesuaikan kebutuhan kalian, seleranya kayak gimana. Kalau saya kan penyuka baik performa, memaksimalkan ninja semaksimalnya untuk dipakai harian, maupun spek San Mori saya, maupun drag, dan lagi proses mau bikin trail spek gas track. Itu baru nyicil mesin sama pengapiannya, itu aja udah habis hampir 20, cuma mesin segelondong full set, surat sama pengapian YZ125 dengan CDI Vortex. Untuk magnet kecil-kecil tahulah kalian, udah banyak di review orang-orang lain. Magnet kecil itu torsi bawah ke atasnya itu cepet, tapi untuk nafas panjang itu agak loyo. Dan blayerannya juga mantap kalau magnet-magnet special engine itu. Jadi ya sesuaikanlah kebutuhan, dan jangan lupa berbuat baik mumpung masih bulan-bulan baik. Jadi ya kayak gini. Untuk jumlahnya ini kampasnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ketambahan yang saya mau ganti tadi. Ini 6 nanti pasang sini. Jadi kalau pasang itu yang gininya full dilepas semua. Jadi gini, yang mau upgrade kopling ninja yang udah portingan atau yang suka ngebut-ngebut tapi resiko yang udah saya sebutkan tadi, ya kayak ginilah. Ini pengalaman saya udah
kayak main ninja lama banget. Jadi ya kayak gini aja. Untuk jasa ya, oh ya lupa, jasa ini untuk jasa bubut ini tuh murah banget karena bubutnya di teman saya ini cuma 15.000 bubut kayak gini. Jadi ya nggak tahu kalau customer lain. Dan sekarang kan banyak permainan harga yang konten-konten itu yang subsnya banyak atau apa itu kadang beberapa ada yang menjerumuskan. Jadi ya kalau hobi beneran itu lain ya pemainnya. Cuma kayak gini tuh nggak habis banyak-banyak banget main ninja, masih banyak main Honda K series. Jadi nggak perlu sok-sokan part hedon-hedonan. Malu saya lihatnya kayak gitu. Musimnya adik-adik semua. Jadi ya kayak ginilah untuk tips perkoplingan ninja spek jalan-jalan. Terima kasih. Oh iya lupa, ini tuh untuk kopling ini tuh ada bagian tumpul, ada bagian tajam. Ini selera ya, mau kalau tumpul semua di siniin, kalau tajam semua di siniin. Jadi salah satu jangan kebalik-balik. Ada bagian tumpul sini, tajam sini, itu bisa diraba ya. Yang plat koplingnya itu bisa diraba ya. Jadi ya kayak gitu tipsnya. Jangan kebalik-balik plat koplingnya ini. Ini kan ada bagian tajam, yang tajam sama enggak, nanti malah enggak maksimal gigitnya. Yo, ini ninja masih tebal ya. Untuk panduannya ada di pedoman buku servis, itu ada dari diameter pistonnya 59, berapa, dan boringnya kode A itu 59, berapa. Tapi juga banyak beberapa yang gimana ya, menurut saya itu kalau kode bloknya A, pistonnya mending A. Terus kode bloknya B itu pakai B, kode bloknya C itu pakai C. Soalnya beberapa itu saya lihat konten ya, bloknya C, pistonnya minta A. Soalnya kan beda 0,0 sekian mikron gitu loh. Jadi agak longgar kalau pakai dari blok C pakai A. Jadi utamakan itu sesuai kode bloknya A pakai A, B pakai B, C pakai C, D pakai D. Kalau D kan jarang. Jadi sesuaikan aja. Nanti kalau udah agak aus itu ngurut dari A ke B. Kalau belum parah banget ya terus urut ke C, ke D, ke B75 itu udah paling mentok. Baru nanti pakai merek yang 200 ribuan full set itu, yang Japan aslinya Cina, yang kuning atau enggak yang lokal. Vim. Jadi seperti itu ya, jangan banyak terjerumus karena cuma lihat motor ngebut 2 tak itu kencengnya nggak seberapa buat saya. Mau apa itu nggak fanatik saya tim realistis. Ya kayak gitu, tambahnya lupa tadi karena ini vlog dadakan, jadi kayak gini aja. Yo, yang pengen tanya silakan tanya. Kalau ada senggang pasti saya jawab. Jadi nggak begitu masalah kalau saya. Dan pemasangan tutupan terakhir itu ini disamain sama ini ya, tapi menurut saya juga sama aja, nggak beda jauh. Jadi ya ngepek-ngepek banget mau pasang gimana. Tapi banyak mekanik itu bilang ini sesuaiin sama yang di tengah itu ya, kayak gini. Kopling mantap.